Gias 2022 sudah dimulai. Salah satu pameran motor show terbesar di Indonesia. Melihat antusiasme luar biasa, banyak mobil-mobil terjual dalam hitungan menit, menandakan bahwa perekonomian Indonesia sedang membaik karena banyak orang yang beli mobil dan kendaraan bermotor lain. Tapi si malakama juga karena otomatis subsidi pemerintah akan BBM akan naik lagi. Presiden sudah 5 kali menekankan bahwa 502 triliun subsidi untuk BBM itu sangat berat dan belum pernah dilakukan negara manapun di dunia ini. Otomatis jika kendaraan bermotor tambah, otomatis beban keuangan negara terhadap subsidi BBM pasti akan tambah. Pasti itu. Bayangkan saja ini di sini saja ini, lihat sepeda motor berlalu lalang banyak sekali. Mobil pribadi, kendaraan sepeda motor, kemudian truk, ada pickup dan sebagainya. Nah, ini saya akan menyoroti khusus untuk yang pengendara motor pribadi ini. Bayangkan saja, sepeda motor atau mobil pribadi ini kan banyak. Seandainya ini pada naik bis semua, saya yakin satu bis itu bisa menampung, kalau nggak usah bis yang gede, yang 3/4 lah, bisa menampung sekitar 30 orang. Berapa BBM yang bisa dihemat oleh negara ini? Kalau semua orang yang punya kendaraan pribadi ini bersedia naik kendaraan umum. Nah, kenapa banyak yang memilih pakai kendaraan pribadi padahal lebih boros daripada kendaraan umum? Ya, salah satunya faktor kenyamanan. Karena kendaraan umum di Indonesia itu banyak yang masih kurang nyaman ya. Kecuali yang akap-akap itu, yang antar kota antar provinsi memang udah bagus-bagus itu. Tapi kalau yang seperti ini, bis-bis kecil, terus yang dalam provinsi antar kota itu biasanya masih minim kenyamanannya. Mobilnya tua, nah makanya orang pada naik kendaraan pribadi. Belum lagi si budaya kita yang sering show off, sering pamer ketika kita punya kendaraan pribadi, lebih ada kebanggaan tersendiri. Tidak salah sebenarnya, kita bekerja keras, dapat uang, beli kendaraan itu sebagai piala lah istilahnya, penghargaan untuk diri sendiri, tidak masalah. Tapi alangkah baiknya sebenarnya kalau pergi kemana-mana lebih bagus lah naik kendaraan umum. Karena di negara maju itu justru kendaraan umumnya yang rame. Artinya banyak yang tidak pakai kendaraan pribadi dan banyak yang pakai kendaraan umum. Itu kalau ciri-ciri negara maju. Mereka produksi kendaraan banyak seperti Jepang. Tapi orang beli sepeda motor di sana itu malah dikit. Jauh sama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya, menyambung yang tadi, tentu ada segi positifnya ketika kendaraan, banyak masyarakat yang membeli kendaraan, tingkat penjualan kendaraan naik. Otomatis yang pertama yang pasti adalah pendapatan negara juga tentu akan naik, karena pajak yang diterima dari kendaraan bermotor semakin banyak kendaraannya kan, ya juga pajak yang diterima oleh negara kan semakin banyak. Yang kedua tentu akan membangkitkan perekonomian kerakyatan yang lain, seperti misalnya yang punya usaha bengkel, cuci kendaraan, kemudian variasi, auto detailing dan macam-macam. Akhirnya mereka juga terbantu dengan banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tentu layanan mereka juga sangat dibutuhkan. Ini bisa dibuktikan sekarang itu bahkan di desa-desa. Di desa saya sendiri saja itu yang buka usaha variasi atau auto detailing itu banyak. Tidak hanya 1, 2 atau 3. Banyak yang punya usaha
variasi kendaraan dan auto detailing. Kemudian cuci mobil, cuci motor juga mulai banyak. Jadi di satu sisi memang nantinya akan memberatkan subsidi BBM, anggaran subsidi BBM jika pemerintah tetap mempertahankan subsidinya. Namun di satu sisi banyak yang terbantukan juga. Nah, untuk itu memang pemerintah ini harus punya strategi atau kebijakan yang tepat agar ini tidak menjadi buah si malakama. Mungkin ya, ini pendapat saya pribadi, misalnya untuk subsidi Pertalite yang harga kerakyatannya katanya 14.500 atau berapa itu, apa 17.500 itu kalau nggak salah. Ya jangan dijual 7.650 lah, dinaikkan enggak apa-apa, misalnya 9.000 atau 10.000. Yang jelas memang kalau subsidi pemerintah ini terus dilakukan terhadap konsumsi BBM ini, tentu ini akan menambah beban anggaran yang luar biasa. Maka dari itu, untuk masyarakat sendiri juga jangan nanti marah-marah ketika harga BBM dinaikkan. Kita harusnya lebih bijak lagi untuk memakai kendaraan untuk kepentingan yang benar-benar penting. Misalnya ini saya kulaan gitu, memang tidak bisa naik motor karena barang yang dibawa memang banyak. Ini memang terpaksa pakai kendaraan pribadi. Mungkin ya hanya nongkrong-nongkrong ke warung dan sebagainya, kan itu udah sampai 1 kilometer kalau jalan itu udah mungkin capek, itu justru malah sehat.